Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan materi seputar Islam rahmatan lil alamin dalam sudut pandang sains. Pada hadis kedua kitab Arba'in Nawawi disebutkan an Umar radhiyallahu anhu aidan qala, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami tengah berada di majelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, iltala alaina rajulun, tiba-tiba tampak di hadapan kami seorang laki-laki, syadidu bayyadi syiyab, yang berpakaian sangat putih, syadidu sawadi sya'ri, berambut sangat hitam, la yura alaihi atharu safari, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dan menyandarkan lututnya pada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan tangannya di atas pahanya, wa qala ya Muhammad, selanjutnya ia berkata, hai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah, Islam itu engkau bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, wa tuqiyamas shalah, engkau mendirikan sholat, wa tu'tiyaz zakah, mengeluarkan zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Qala sodaqta, orang itu berkata, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kami pun heran ia bertanya lalu membenarkannya. Itulah gambaran tentang Islam yang disampaikan pada hadis kedua dalam kitab Arba'in Nawawi ini. Kelanjutan dari hadis ini membahas tentang iman dan ihsan. Kemudian ada percakapan antara Rasulullah SAW dengan Jibril yang menyamar sebagai seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah disebutkan di awal tentang hari kiamat, yang pengetahuan tentang kiamat ini hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW hanya bisa memberikan gambaran-gambaran dekatnya atau terjadinya kiamat. Kemudian hadis ini dikenal dengan hadis Jibril atau hadis yang membahas tentang Islam, iman, dan ihsan. Lalu dari hadis ini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya Islamnya seseorang itu dimulai dari kita. Yang pertama bersyahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat menunaikan zakat, yang kelima menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad
diutus Allah ke dunia ini selain sebagai rahmat bagi seluruh alam, juga untuk menyempurnakan akhlak manusia. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad SAW yang dapat kita saksikan hingga saat ini. Di dalamnya begitu banyak bukti keesaan Allah, kebesaran Allah, dan kebenaran ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, ajaran Islam. Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang diutus kepada umat manusia memiliki suri tauladan yang sangat baik, sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Dalam sebuah karya Michael Hart yang berjudul 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, secara mengejutkan menempatkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang nomor 1 paling berpengaruh di dunia. Tentunya hasil ini bukan tanpa alasan. Ini merupakan salah satu bukti bahwasanya pengaruh Rasulullah Muhammad SAW masih sangat begitu besar kita rasakan hingga saat ini. Keteladanan yang telah beliau berikan semasa hidup tak lekang oleh waktu. Kita dapat menyaksikannya hingga saat ini. Akhlak Nabi Muhammad SAW sangatlah mulia, sampai-sampai istri beliau Aisyah radhiyallahu anha menyimpulkan bahwasannya Al-Quran adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Tentunya keteladanan Rasul ini sudah tampak sejak usianya masih belia. Beliau dijuluki sebagai Al-Amin, pribadi yang sangat jujur. Bahkan di kalangan kaum Quraisy sekalipun, beliau sudah dikenal sebagai seorang yang memiliki keteladanan dalam hal akhlak. Islam sebagai agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW merupakan agama yang diridhai di sisi Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Al-Quran sebagai salah satu kitab Allah yang masih terjaga kemurniannya hingga kapanpun akan selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di dalamnya sains. Berikut ini beberapa bukti yang menunjukkan kesesuaian antara ayat Al-Quran dengan sains. Yang pertama, dalam dunia penerbangan, kita sebagaimana ketahui bersama bahwasanya semakin tinggi posisi kita terbang, maka kandungan oksigen semakin menipis. Hal ini sudah tersirat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 125. Tentunya ini adalah salah satu mukjizat dari Al-Quran, yang mana pada zaman diturunkannya saat itu belum dikenal teknologi terbang, pesawat, dan roket. Bukti yang kedua adalah kulit sebagai alat indera peraba yang paling peka. Hal ini sebagaimana sejalan juga dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan ke dalam neraka
Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang ketiga, teori nebula atau teori Big Bang. Ini adalah teori penciptaan alam semesta yang paling dekat dengan teori penciptaan alam semesta. Ini sebagaimana tersirat dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 37-38, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi mawar merah seperti kilapan minyak, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Bukti yang keempat adalah orbit. Orbit ini adalah lintasan planet, benda-benda langit yang juga telah disampaikan dalam Al-Quran yang telah dianugerahkan kepada Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Hal ini disampaikan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 33, dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Bukti sains yang kelima yaitu bumi yang memiliki 7 lapisan. Hal ini telah diungkap dalam Al-Quran Surat Al-Tolak ayat ke-12 yang berbunyi, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Bukti sains yang keenam adalah adanya gunung-gunung ini mencegah dari terjadinya gempa bumi. Hal ini disampaikan dalam Quran Surat Luqman ayat 10. Dia menciptakan langit tanpa tiang dan kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan badannya segala macam jenis binatang. Juga dalam Quran Surat An-Naba ayat 7, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasang? Bukti sains yang ketujuh, adanya black hole di luar angkasa. Hal ini diungkap dalam Quran Surat At-Takwir ayat 15 dan 16. Aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tak tampak, yang bergerak sangat cepat. Bukti sains yang ke-8 adalah besi. Besi yang merupakan salah satu unsur dalam tabel periodik kimia. Ini memiliki keistimewaan, diantaranya salah satu isotopnya bermassa 57 sebagaimana nomor surat dari Al-Hadid, yaitu surat ke-57. Di luar itu, besi juga secara tersirat di dalam Al-Quran dijelaskan sebagai benda yang berasal dari langit. Bukti sains yang ke-9 adalah sempurnanya penciptaan sidik jari. Sidik jari ini merupakan identitas setiap manusia. Ini sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengidentifikasi seseorang. Sekalipun kembar, sidik jari ini tidak memiliki persamaan antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Hal ini sejalan dengan Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3-4. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Bukti sains yang ke-10 adalah sungai di bawah laut. Dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 53 telah disampaikan, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia menjadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Hal ini baru ditemukan baru-baru ini oleh para ilmuwan oceanografi, dan tatkala mereka menemui salah seorang profesor muslim, maka dia teringat akan firman Allah yang lain dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Ayat senada juga disampaikan bahwasanya
Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dapat dilampaui oleh masing-masing. Subhanallah, itulah sederetan bukti fakta sains populer yang sejalan dengan Al-Quran. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Al-Quran memang diturunkan dari sisi Allah, bukanlah kitab buatan, dan Islam diturunkan ke muka bumi adalah sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Rasulullah Muhammad SAW juga tidak diutus melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.